Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, saya punya tamu keren, Adi Mas Adi. Yeah. Dia punya jabatan seumur hidup, yaitu juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid. Gitu ya Mas ya? Siap. Presidennya udah boleh pulang, tapi jabatan sebagai jubir tetap ada. Karena belum dicabut. Belum dicabut, belum ada. Keburu meninggal. Belum keburu nyambut udah meninggal duluan. Gimana kabar, sehat Mas ya? Sehat, alhamdulillah. Kita jaga kesehatan karena negara sedang sakit, kita harus sehat agar bisa menolong. Ini setuju banget. Rakyatnya sehat, negaranya sakit, dan moral yang dihapus antara lain adalah dipaksa sehat di negara yang sakit ya. Harusnya jangan dihapus, itu benar. Ya? Jadi sekarang ini harus ada moral yang baru. Jadi karena negara sakit, kita harus sehat. Cakep. Bagus. Mas, ngomong-ngomong soal negara sakit ini beberapa hari lalu kita disuguhi tontonan yang betul-betul norak menurut saya ya. Sorry banget. Ini tontonan resmi dari videonya Sekretariat Presiden kalau nggak salah. Itu sejumlah ketua umum partai politik, nanti kita tonton juga ya tayangannya. Itu pidato gantian Megawati, siapa Julhas, Prabowo, semuanya puji Joko Widodo. Pemerintahnya efektif lah, penanganannya COVID mantap lah. Ya, padahal dari rekam jejak digital bulan apa, Mei apa Juni kalau nggak salah, Caimin itu Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa Indonesia terburuk penanganannya. Bulan Juli atau Agustusnya bilang Jokowi tak penanganan COVID, nanti kita kasih screenshotnya. Luar biasa data sekali. Nah ini gimana nih Mas? Maksud saya kok bisanya gitu loh, mereka datang diundang di istana, lalu mereka duduk melingkar pakai bangku gitu, keliling melingkar Mas. Di tengah kosong. Jadi kayak sesi kalau kita nonton film-film Hollywood itu sesi ini Bang. Sesi apa? Konsultasi gitu ya, yang kena narkoba gitu kan. Gitu. Satu bicara gitu gimana Mas? Saya nonton itu juga karena ini video ini viral sambil ngopi ya. Dan kesan saya begitu melihat itu, Bang Edi, saya langsung terkejut. Ini gila, ini luar biasa perlawanan para ketua partai. Tuh. Kalau nggak salah dengar dia bilang gila luar biasa perlawanannya. Ini perlawanan. Ya, jadi gimana penjelasannya gimana nih? Jadi gila Bang Edi kan itu nggak paham literatur Jawa. Jokowi itu Jawa, Megawati itu Jawa. Semua pakai filsafat Jawa. Kalau di orang-orang Jawa itu masih, terutama di kalangan kekuasaan, filsafat itu masih dipakai. Nah, ketika mereka melihat bahwa ekonomi berantakan, COVID berantakan, kalau dimaki-maki kan pasti juga nggak efektif juga. Atau mereka ada di dalam koalisinya dan nggak dianggap juga. Terus kemudian yang mengatur ekonomi, yang mengatur vaksin mengenai masalah kesehatan kan bukan orang-orang mereka. Siapa Luhut itu? Panjaitan, Erick Thohir. Bukan orang partai itu ya? Bukan orang partai. Ada Erlangga. Iya. Erlangga memang ketua partai, tetapi ketika dia bergerak di sektor ke vaksin, ekonomi dan lain-lain, itu dia punya kartel sendiri, bukan untuk Golkar. Halo Golkar, hati-hati tuh. Ketua umumnya punya kartel sendiri loh. Jadi coba cek aja teman-teman Golkar, apakah ada dapat kebagian? Saya banyak dengar nggak dapat. Ya. Bahkan partai pun nggak dapat ya. Jadi yang berkuasa sekarang untuk mengontrol semuanya itu kan Luhut Panjaitan, Erlangga. Iya. Dan Erick Thohir. Jadi kalau disingkat itu LAE, LAE. Ini kabinet LAE. Kalau bahasa Bataknya kan paman. Luhut, Erlangga, Erick LAE. Nah, tapi kembali ke masalah itu tadi, ketua-ketua partai memuji. Ini saya dulu pernah sekolah di Jogja. Saya di Taman Siswa itu sumbernya pendidikan Jawa. Saya belajar bahasa Jawa, huruf Jawa. Ya. Jadi huruf Jawa itu Kono Coroko itu ya. 20 huruf itu ya. Namanya itu huruf legena. Kono Coroko yang itu dari Haji Saka. Sunda juga sebutnya ikut. Nah, di dalam filosofi Jawa, di dalam aksara Jawa itu istilahnya dikasih ada pepet, ada wulu. Ini kalau di pangku yang begini gitu, gini. Itu yang huruf yang tadinya vokal itu menjadi konsonan, menjadi huruf mati misalnya
gajah ha gitu ya makanya. Nah, no go itu kalau di pangku itu jadi eg, jadi en. Nah, jadi di pangku itu mati. Dan filosofi di Jawa itu kalau orang sudah memuji-muji, padahal tidak layak dipuji, itu artinya membunuh. Wah, gila ini gila. Pantesan tadi tuh Mas Adi dari awal bahwa ini adalah luar biasa, gila luar biasa. Perlawanan ketua umum partai. Kan saya kan ya di dunia ini kan saya hijau banget, jadi saya hanya melihat yang kasat mata ya. Nah, buat saya itu menjijikan. Ternyata ini luar biasa ya. Jadi kan politik itu kan saya diajarin oleh Gus, harus lihat juga tradisi di balik itu ada itu dalam politik itu tradisi dan lain-lain dan yang kehidupan sehari-hari itu tidak pernah ketinggalan. Soeharto menggunakan filosofi itu juga dalam berkuasa. Bahkan kalau nggak salah dulu Presiden Joko Widodo itu juga pernah merangkul lawan-lawan politiknya di pangku dan kemudian mati. Bisa sebut gak contohnya? Contohnya nih. Gua demen nih. Contohnya yang paling deket nih. Teman kita Mas Prabowo. Iya. Begitu di pangku dia dikasih ke Menteri Pertahanan kan selesai urusan. Itu bukan teman kita, Mas, teman Mas Adi tuh, bukan teman saya itu. Kalau saya kalau berteman tetap berteman apapun yang terjadi. Bawa urusan yang lain. Jadi bawa dulu lawan ya. Begitu di pangku dikasih posisi menhan selesai. Oh, dia bukan cuma mati Mas, jadi pembela utama itu. Saya sebagai saksi di kabinet kepemimpinan Pak Jokowi, Presiden Jokowi itu efektif. Gila bener. Jadi ketua-ketua partai itu saya melihatnya ini sedang melakukan pembunuhan terhadap Jokowi secara budaya Jawa. Ngomong-ngomong kalau gitu, sebagai orang Jawa apakah Jokowi menyadari itu atau enggak kira-kira ya? Harusnya menyadari, harusnya paham karena dia juga melakukan itu dan harusnya dia juga mulai berpikir ini ada apa nih ketua-ketua partai koalisi ini tiba-tiba memuji gue. Padahal kalimat sebelum ada apa saya mau kalimat tadi dia harusnya paham karena dia juga melakukan itu yang mana nih? Dia ngumpulin oposisi kan. Pernah ada diberitakan juga Jokowi merangkul oposisi untuk dalam konteks kemudian dikontekskan ke filosofi Jawa dan untuk mematikan perlawanan dan beberapa yang oposisi kan ditarik kemudian mati perlawanannya. Itu kalau yang dari berkuasa kepada yang tanda kutip berseberangan di pangku mati. Karena kan ini Jokowi yang berkuasa, partai-partai ini kan hanya pendukung. Apa konteksnya dia di pangku jadi matinya gimana? Jokowi di pangkunya di mana? Nah, di pangku ini kan dalam pengertian dipuji-puji itu. Karena setelah dikritik nggak jalan, ditangkepin malahan. Akhirnya dipuji lah. Kalau dipuji kan orang sudah tahu nih, kalau orang Jawa sudah paham lah ini pasti ada sesuatu, ada masalah besar antara koalisi dengan presiden. Itu yang kita nggak baca sebagai orang awam, kita hanya membaca mereka semakin solid semakin kuat. Nah ini kan kita lihat misalnya ya mereka kan juga punya masalah dengan ekonomi, keluarganya juga punya masalah dengan ekonomi. Gila. Punya masalah dengan kesehatan, ada sanak saudaranya mati karena COVID yang karena tidak terurus dengan baik. Nah tapi kalau mereka mengkritik, ini kan kita ketawain pasti. Ente ngapain pendukung ngeritik kan tinggal. Nah tetapi kan contoh nih, Mbak Puan pernah mengkritik Jokowi, tapi nggak dianggap. Dibiarin aja. Padahal anaknya ketua umum partai pengusung ya. Yang pengusung utama lagi. Pengusung utama. Majikan petugas partai lagi. Tidak dianggap. Nah sekarang pakai cara baru, cara Jawa, dipuji. Nah kalau gini, kalau Jokowi seperti Mas Adi bilang seharusnya paham, tapi kok kita nggak melihat dia melakukan tindakan apa-apa untuk antisipasi atau apapun namanya? Enggak, ini gerakan filosofis ini nanti berlanjut. Contoh lagi nih yang paling aktual. Dulu zaman Soeharto. Tiba-tiba semua orang memuji Soeharto. Layak jadi presiden lagi. Tapi nggak lama kemudian mereka juga yang menjatuhkan Soeharto. Nah itu Mas, maksud saya. Ini kayaknya penguasa kok nggak belajar dari sejarah ya. Katanya orang bilang sejarah itu adalah guru, pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Masa nggak bisa? Mohon maaf dengan segala hormat kalau saya keliru ya. Dibandingkan Jokowi, Soeharto itu jauh lebih kuat, lebih berwibawa. Jauh lebih kuat, lebih berwibawa. Tapi juga akhirnya ditelikung oleh orang-orang yang memuja-muji dia. Nah, jadi kalau kita melihat itu sebetulnya bukan ditelikung oleh yang memuji-muji. Ini memang filosofi Jawa. Ini ketika memuji-muji di balik itu sebetulnya ada niatan untuk membunuh itu. Karena itu kalau di Jawa kan keris taruh di belakang.
tersembunyi. Jadi kira-kira maksudnya seperti itu. Karena Soeharto juga jatuhnya tidak lama setelah puja-puji yang luar biasa Bapak Pembangunan dan lain-lain. Harmoko itu luar biasa menyebut angkanya Bapak Presiden sekian puluh persen. Kenapa orang tidak nyadar kalau tidak diingatkan soal filosofi Jawa ini? Karena ketika dipuji dia pikir ini benar pujian, kemudian memabukkan. Ketika orang mabuk pujian, kemudian melakukan banyak kesalahan. Blunder ya? Blunder disitulah terjerumus. Sorry Mas, balik soal tadi. Ini kan biar gimana pun kita katakan bahwa orang-orang yang memuji-muji sekarang ini, patriot kan menikmati, turut menikmati kekuasaan Jokowi. Mereka dapat free privilege, bawaan macam-macam. Kan buat mereka lebih enak mempertahankan atau bahkan memperpanjang kekuasaan Jokowi supaya mereka tetap bisa ikut menikmati kekuasaan itu. Itu kan kita lihat dari luar ya. Kalau kita lihat dari dalam, dari kalau kita mempersepsikan diri sebagai partai koalisi lah yang mengusung. Iya. Mana coba partai? Orang partai. Yang tadi saya sebut itu. Lahir tadi ya. Luhut bukan orang partai, Lutfi bukan orang partai. Kemudian sejumlah menteri yang lain bukan orang partai. Orang-orang partai ini kan dapat di posisi kementerian yang bermasalah, yang kemungkinan ini menimbulkan gejolak. Contoh nih teman saya Yakut, Menteri Agama, punya masalah soal haji, masalah yang lain-lain. Kemudian Ida Fauzia, Menteri Tenaga Kerja, harus berurusan dengan TKA Cina dan dia tidak bisa ngapa-ngapain. Itu penuh risiko orang-orang yang di kabinet di partai, tapi yang tidak di partai itu bergelimang uang. Menteri BUMN, itu dahsyat itu ya. Coba mana orang partai yang di tempat yang basah? Menteri Keuangan bolak-balik si Sri Mulyani. Siapa lagi ya? Betul. Jadi kalau kita hitung, kita kalkulasi sebagai pemilik kendaraan yang dipakai untuk ke situ, dapatnya sangat sedikit orang partai. Paling uang bensin sama tol doang ya. Yang menguasai sumber-sumber alam, SDM siapa konsesi, yang lain-lain kan bukan orang-orang partai sekarang ini. Orang partai hanya dinabobokan di posisi DPR, kasih nomor mobil khusus, itu aja keuntungannya. Yang lain kan nggak ada. Iya. Oke, dari obrolan macam tadi, sebagai rakyat, bagaimana kita menyikapinya, cuy? Gaya banget ya. Gimana? Nah, yang penting kan pertama adalah kita menjaga kesehatan. Oke. Kita menonton. Oke. Dan kita siaga kalau terjadi apa-apa kita sudah paham. Artinya maksudnya apa nih? Siaga apa-apa nih apa? Ya misalnya sekarang ini kayak soal kemungkinan ekonomi makin drop kan udah jelas nih. Kita punya tabungan nggak? Kalau nggak punya tabungan ya bagaimana cara kita mulai belajar makan yang tadinya sehari 3 kali, sehari 2 kali. Waduh. Ya tadinya sehari 2 kali, sehari sekali. Waduh. Sisanya yang lain. Alternatif pangan itu juga penting. Waduh. Karena kan pemerintah sendiri tidak yakin, bahkan meyakini bahwa COVID ini akan berjalan sampai 2 panjang. Nah ente pemerintah punya uang, punya gajian. Nah kita rakyat. Tapi kalau rakyatnya sikapnya seperti itu, wah senang bener dong penguasa, tenang. Kayak gue kalau dengan bisa makan 3 kali jadi 2 kali mereka suka masih mau. Senang dong mereka makan, wah pesta terus dong, gimana nih? Nah, gimana? Tapi kan begini. Yang penting adalah kita mempertahankan diri dengan cara kita masing-masing. Mengenai masa kelanjutannya itu nanti alam mengatur sendiri lah. Saya belum sempat tanya sama penulisnya. Saya baca di FNN itu Rizal Fadilah, penulis kita juga FNN juga dari Bandung, itu bikin artikel bagus, Mas. Kezaliman itu bukan untuk dikeluhkan, tapi untuk dilawan. Wis. Dos. Iya, Mas. Ya, kalau kita ngaji kan udah dijelaskan juga. Tuhan juga sudah berfirman, sudah ngasih tahu. Gua nggak akan memperbaiki nasib lo kalau lo nggak mengubah nasib sendiri. Jadi mengenai masalah itu saya percaya bahwa naluri manusia akan mencari keselamatan diri sendiri. Jadi innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bihim. Gitu ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sehingga kaum itu mengubah diri sendiri. Dan jangan lupa juga ayat bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Di balik kesulitan ada kemudahan 2 kali loh. Sebetulnya kalau ma'a itu bukan dibalik, bersama.
Mah itu bersama kesulitan ada. Nah, itu top. jadi begini. Jadi begini kan kita semua itu sebetulnya kontekstual. Agama kita pelajari aja. Jadi jangan dikit-dikit mengeluh kepada Tuhan. Keren, ini keren. Masuk barang ini. Kita berjuang dulu. Kan ada di suratnya juga ketika Maryam habis melahirkan dalam posisi lemah. Iya. Dia suruh menggoyang pohon korma. Iya. Bagaimana saya bisa menggoyang pohon korma sedangkan saya lemah. Tapi Tapi kemudian kan Maryam cuma menyenderkan badannya di kurma, kemudian kurma rontok. Artinya apa? tetap ada upaya yang ada upaya. Harus ada upayanya. Mas Adi, koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adi Mas Ardi, jubir Presiden Joko Widodo, jadi tetap Joko Widodo. Jangan. Jubir. Astagfirullahaladzim, mohon maaf Mas Joko, mohon maaf ya. Jubir Jadi, Presiden Gus Dur. Ini sebelum ditutup, Ed. Oke. Saya kan koordinator Gerakan Indonesia Bersih dulu itu lahir karena di Hari Anti Korupsi tahun 2009. Itu terus kita menjalankan aksi-aksi melawan korupsi. Iya. Nah, belakangan ini ada teman-teman yang ingin mengganti istilah koruptor. Jadi garom. Jadi garong, jadi rampok, jadi maling. Semua rakyat. Saya nggak setuju. Oh, gitu ya. Nggak setuju karena sebelumnya kita harus minta izin dulu sama maling, sama perampok bahwa mereka dipakai namanya untuk mengganti koruptor. Oh, oke. Karena Oke. maling itu punya etika. Etikanya. Etikanya begini. Ini kisah nyata. Saya dulu pernah tinggal di Kuitang. Jadi ketika saya di Senen kehilangan dompet, saya cari orang yang penguasa Senen. Saya lapor. Saya kehilangan dompet. Kapan? Jam berapa? Gak lama kemudian balik. Ada lagi orang yang kehilangan di lampu merah spionnya. Lapor juga ketangkep. Kenapa bisa begitu? Karena yang maling dompet itu punya kelompok sendiri. Tidak boleh maling spion. Maling spion hanya khusus maling spion. Dan wilayahnya juga ada spesialisasi ada ya. spesialisasi dan ada wilayah-wilayahnya. Kalau melanggar etika permalingan itu bahaya juga. Jadi bahkan maling pun punya etika. Jadi kalau kita gantikan untuk korupsi, kasihan malingnya. Padahal koruptor, karena begini ya. Apa aja dihajari koruptor. Nah, dan maling ini ada seninya. Itu sebabnya banyak film tentang pencuri yang beberapa di antaranya dapat Oscar. Termasuk Robin Hood. Kemudian of Thief. ada lagi yang main dulu di Malaysia di Gedung Kembar tuh yang main Sean Connery dengan Zeta John. Yang mana nih? Kalau apa yang lupa aku. Entrapment. Ada juga yang main Robert De Niro, judulnya pendek, not apa gitu. Nah jadi mereka ini pencuri barang mewah. Tapi tidak semua barang mewah dia curi. Iya. Jadi kalau dia ke museum dia mau mencuri lukisan, ya lukisan aja. Lihat ada berlian yang lain dia tinggalkan. Itu punya etika. Iya. Nah kalau koruptor di kita kan listrik dicuri, batu bara dicuri, bansos dicuri. Iya. Kasihan malingnya. Maling tercemar jadi. Tercemar. Kita izin. Dasar. Oke, saudara sekalian, ini menarik betul, dasar sekali ini ngobrol sama orang pabrik kata-kata ini, manusia ini satu sebelah saya. Walaupun kita tahu, tapi kan nggak kepikir sebelum sampai dia ngomong itu. Oh iya benar juga. Oke, demikian menarik sekali. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Thank you, Mas.